Yo, back again with me, ULE, Indongeng Hip Hop Dule. Yo, hey! Yeah, I got the rings on my neck, yeah. I got the plans in my head, yeah. So if you're down with me, say hala. Ini bukan sekedar bunyi, juga bukan sebatas arti. Implementasi, saripati cerita berupa bukti. Tak perlu kau ragukan lagi produk tempaan BDG City. 20 tahun menapa kita sedetik berhenti. Bukan oleh buku, tapi oleh alam. Tetap ku dapat ilmu dengan berpikir dalam-dalam. Ku bukan orang yang mencelupkan jari lalu tenggelam. Aku yang meminum lautan hingga ku kenyang akan garam. What's my name, ya? G-U-L-E. BDG City. What's my name, yo? What's my name, yo? Hey, what? U-L-E. One and only. Yo, back again with me, ULE. Dan di episode sebelumnya gue udah menjelaskan awal kelahirannya hip hop dari satu unsurnya DJing. Nah, di episode ini gue akan melanjutkan mengenai sisa dari 4 elemen dasar hip hop itu, yaitu MCing, breakdancing, dan graffiti. Nah, kembali lagi ke DJing. Pada saat Kool Herc sudah menemukan jati dirinya untuk nge-DJ dengan teknik yang dia temukan untuk memperpanjang breakbeat itu, lantas di masa-masa berikutnya dia berusaha untuk konsen di DJing, di teknik DJ-nya aja, sehingga dia bisa ngeset musik yang enak buat crowd pada sebuah party itu tanpa terputus dengan tekniknya itu yang memang butuh konsentrasi ya, buat nge-crossfade kiri ke kanan, ngebalikin lagi breakbeatnya di awalnya, ngebalikin breaknya dari awal lagi, terus nge-crossfade lagi, sehingga dia menyerahkan tugas untuk memberikan shout out ke penonton, ke orang-orang yang datang, ke teman-temannya yang datang, dan memberikan shout out, memperkenalkan diri dia itu ke penonton. Tugasnya itu diserahkan ke 2 orang temannya yang namanya Coq La Rock dan Clark Kent. Nah, jadi format party DJ Kool Herc yang berikutnya yang lantas berkembang menjadi Kool Herc seorang diri nge-DJ di belakang, 2 orang temannya megang mic untuk nge-shout out penonton. Nah, 2 orang ini, Coq La Rock dan Clark Kent, inilah yang tercatat sebagai tim MC hip hop pertama. Duo ini, Coq La Rock dengan Clark Kent, sehingga mereka juga mungkin bisa dibilang sebagai MC pertama di hip hop. Jadi disinilah lahir elemen kedua, yaitu MCing. Nah, pada masa itu istilah rap itu belum dipakai, masih MCing, karena tugasnya adalah sebagai memberikan shout out pada penonton dan ngisi breakbeat itu lebih lama lagi dengan rima-rima, rhyming gitu, ngerti kan? Biar tambah asik lagi, biar crowdnya tambah hype lagi buat joget. Mereka nge-rhyme aja terus tuh, ngomong apa aja, yang penting rhyming, on beat plus ngasih shout out ke penonton, siapa yang datang disebutin namanya, say hi, terus selang berapa lama nanti ngasih tahu lagi penonton bahwa yang main ini adalah DJ-nya dia, namanya DJ Kool Herc gitu. Nah, itu tugas MCing pada masa-masa awal. Oke, nah lantas tim ini, DJ Kool Herc, Coq La Rock, dan Clark Kent ini lantas bikin satu grup biar gampang nama panggungnya, yaitu adalah Kool Herc dan DJ Kool Herc and the Herculoid. Jadi DJ Kool Herc and the Herculoid. Aduh, susah banget ya ngomongnya ya. DJ Kool Herc and the Herculoid. Nah, Herculoids itu ya itu si Coq La Rock dan Clark Kent itu timnya dia. Nah, Kool Herc and the Herculoids ini adalah
tim party hip hop pertama di dunia. Nah, disitulah lahir elemen kedua yaitu MCing. Oke? Di saat DJ udah mulai konsen dengan tekniknya sendiri, lantas memberikan tugas untuk nge-represent namanya dia ke penonton dan menjaga hype penonton secara verbal dan memberikan shout out ke orang-orang yang dia kenal yang datang say hi gitu ke MC. Disitulah terbentuk dua elemen pertama itu, yaitu DJing dan MCing. Oke? Kita move ke elemen ketiga, yaitu breakdancing. Nah, seperti yang tadi sebelumnya gue udah pernah sampaikan bahwa di Brooklyn itu lagi musim yang namanya block party, sehingga crowd itu pasti asal ada block party aja, walaupun flyer itu ditulis tangan gitu, tulis tangan. Terus mungkin waktu itu mungkin nggak ada fotokopian ya kali, nggak tahu gimana cara memperbanyaknya kali ya, di stensil kali ya atau gimana, gue juga nggak tahu masalah itu. Tapi yang jelas nanti itu disebar tuh, belum lagi kabarnya dari mulut ke mulut ya, karena cuman satu blok aja, satu blok tuh ibarat mungkin kalau di kita kayak satu RT kali ya, jadi emang nggak gitu gede juga gitu. Nah, jadi dari mulut ke mulut tuh gampang banget. Jadi kalau lo nanti malam mau ngadain party hari ini, siang ini disebarin juga, nanti orang malam bakal datang satu blok itu. Bahkan dari orang-orang dari blok sebelah juga, kampung sebelah, istilahnya RT sebelah juga bisa datang karena dengar kabar itu gitu. Nah, itu namanya blok party. Nah, pada saat itu blok party mulai ramai dan makin gencar gara-gara ada DJ Kool Herc yang mainin beatnya, plus ada The Herculoids-nya yang giving shout out, sehingga partinya DJ Kool Herc itu udah pasti dijamin rame. Sehingga asal ada nama Kool Herc and the Herculoid, orang pasti datang karena udah jamin partinya pecah gitu. Nah, lantas di antara crowd ini juga, mereka juga pengen menunjukkan jati dirinya mereka. Mereka juga pengen menunjukkan kalau gue juga punya sesuatu cuy gitu. Nah, sehingga di saat breakbeat mulai diputer itu, disitulah mereka mulai nunjukin skill dance mereka. Wah, waktu itu zaman-zaman yang namanya street dance itu basicnya bisa dari mana aja. Mulai dari folk dance atau dansa-dansa rakyat tradisional ya, atau bahkan mulai sampai gerakan-gerakan martial art, gerakan-gerakan bela diri gitu. Bisa dimasukin semuanya, sehingga makin lama skill itu makin ditunjukin, makin ada kompetisi di antara para penonton ini untuk nunjukin skill yang lebih edan, yang lebih gokil lagi. Wah, gue bisa salto belakang, lu bisa nggak? Wah, nanti yang lain salto 2 kali misalnya. Terus lantas besoknya salto nggak pakai tangan misalnya. Lantas besoknya salto depan belakang misalnya. Nah, itu disitulah mulai konsep battle itu, battle b-boy itu mulai terbentuk ya di situ gitu. Di saat semua crowd tuh pengen nunjukin apa yang dia punya, dan di situ juga lah yang namanya breakdance itu muncul. Karena mereka ngedance dengan latar breakbeat, atau mereka ngedance pas saat bagian break dari sebuah lagu itu diputar. Itulah kenapa dia disebut breakdance. Bukan karena dia ngebreak, bikin broken bones atau ngebreakin matah-matahin tulangnya mereka, enggak. Breakdance itu awalnya kenapa disebut namanya breakdance? Ya karena itu. Karena mereka berdansa, mereka joget, menunjukkan skill dance-nya mereka tuh di atas breakbeat, di atas bagian break dari sebuah lagu. Itulah asal kata breakdance. Oke. Lantas pelakunya pun disebut b-boy atau b-girl, breaking boy atau breaking girls. Karena breakdance itu AKA-nya juga dengan kata lainnya disebut breaking gitu. Ayo kita ngebreak yuk, ngebreak, breaking bahasa Inggrisnya. Kalau kita kan ngebreak pakai nge gitu di belakangnya. Nah, breaking boys, breaking girls. Dan pada masa itu breaking girls itu sangat sedikit banget karena masih ada seksisme yang membeda-bedakan manusia menurut jenis kelamin, dan belum lagi emansipasi juga belum ada.
gerakan emansipasi, sehingga perbedaan kasta antara pria dan wanita itu masih ada, sehingga nggak banyak big girl yang bisa stand up ke depan buat memperkenalkan diri ya. Walaupun mereka banyak cewek-cewek yang bisa joget pada masa itu deh, tapi ya cuman gitulah. Oke, nah disitulah lahir yang namanya break dance, dimana crowd menunggu bagian break untuk ngeluarin skillnya, dan di saat yang sama juga DJ ngeluarin skillnya buat memperpanjang si break beat tadi, dan MC juga ngeluarin skillnya buat giving a shout out buat semua orang yang datang, memperkenalkan DJ-nya, nge-rhyme dikit, mainin kata-kata yang pintar sehingga ngebakar hype. Nah, di saat itulah semuanya menggila gitu. Di saat itu juga lah crowd turun buat ngedance. Nah, break time itu adalah peaknya dan hype-nya dari sebuah party. Sehingga yang ditunggu tuh setiap kali DJ muterin satu lagu, yang ditunggu tuh ada break time-nya. Sehingga sering akhirnya DJ nge-skip aja. Dikasih awalnya doang misalnya, biar orang tahu itu lagu apa, langsung dia skip ke breaknya aja langsung. Karena orang memang nunggu bagian breaknya gitu. Nah, di situ lahir elemen kedua yang namanya break dancing. Elemen ketiga yang namanya break dancing. Jadi, gue udah ngebahas keterkaitan antara lahirnya DJing dan MCing dan yang barusan break dancing. Oke? Nah, kita moving up ke elemen keempat, yaitu graffiti. Nah, ada banyak yang mengatakan bahwa graffiti ini adalah elemen hip hop yang paling kontroversial, karena sampai sekarang pun masih banyak perdebatan mengenai apa benar graffiti ini masuk ke dalam elemen pembentuk hip hop gitu. Cuman ada beberapa pihak yang masih menyatakan tidak setuju, tapi seperti biasa sebagian pihak lagi juga menyatakan setuju, dan masing-masing punya bukti. Jadi sehingga ini perdebatan yang masih terus dipertanyakan sampai sekarang. Tapi kalau gue sendiri, berhubung ini adalah dongeng hip hop dule ya, dan gue adalah dule ya kan. Jadi gue sendiri meyakinin bahwa graffiti ini adalah bagian dari budaya hip hop itu sendiri. Dan seperti kebanyakan orang yang meyakinin hal yang sama, orang-orang tersebut dan termasuk gua setuju dan menganggap bahwa graffiti itu adalah ekspresi visualnya dari hip hop. Sama seperti halnya breakdance itu dianggap sebagai ekspresi fisikalnya dari hip hop. Sama seperti DJing itu adalah ekspresi musikalnya dari hip hop. Dan MCing itu adalah ekspresi verbalnya dari hip hop. Kenapa gua termasuk orang yang meyakini bahwa graffiti itu adalah merupakan termasuk unsur dari hip hop? Gue pengen share ada satu teori mengenai bagaimana hubungan erat antara graffiti dengan unsur-unsur pembentuk hip hop lainnya pada masa itu. Gini, di era pertengahan tahun 70-an itu, di mana DJing, MCing, dan breakdancing itu sedang menjadi tren, yang lantas menjadi sebuah kebiasaan di kalangan anak-anak muda ghetto pada masa itu. Itu menjadi sebuah fenomenal di mana setiap anak muda yang tinggal di Bronx pada waktu itu, mereka pasti minimal masing-masing ngulik satu elemen yang memang ngerasa dia punya bakat di dance. Dia pasti nge-break, jadi b-boy, jadi break dancer. Lantas ada juga yang emang suka di musiknya, mereka berusaha untuk menjadi DJ dengan stylenya DJ Cool Herc tadi, dengan isolating breakbeat tadi. Lantas yang punya kemampuan verbal
melebihi yang lainnya, mereka belajar buat MCing. Tapi yang perlu diingat adalah ada orang-orang yang benar-benar tidak mempunyai bakat atau tidak mempunyai kemauan atau tidak mempunyai ketertarikan di bidang-bidang musikal tersebut. Mereka ngerasa tidak begitu tertarik atau tidak berbakat untuk menjadi DJ, atau mereka tidak tertarik atau tidak berbakat untuk menjadi MC, apalagi mungkin untuk ngedance gitu. Mereka mungkin nggak punya kemampuannya gitu. Tapi mereka juga butuh rekognisi di lingkungan sosial mereka di Bronx itu, karena itu kan menjadi tren ya, menjadi habit, sehingga mendadak siapapun anak muda yang tidak terlibat di tren itu ya mendadak menjadi cupu gitu. Dan di mana-mana, di kelas sosial manapun, kalau ada satu orang atau satu kelompok yang dianggap cupu, mereka pasti dibully gitu, apapun bentuk bullyingnya gitu. Nah, di Bronx juga apalagi, karena kehidupan sosial Bronx pada masa itu memang keras ya. Setiap orang tuh harus nunjukin apa yang dia punya, baru orang nganggep lah istilahnya, baru dapat respect. Nah, sehingga aturan dasar nilai sosial yang seperti ini juga lah yang diberlakukan ketika unsur-unsur hip hop tadi itu menjadi tren gitu. Di saat semua orang sibuk nge-DJ, latihan MCing atau latihan breakdancing, ada orang-orang yang nggak ke arah sana gitu. Tapi mereka juga butuh menunjukkan eksistensi mereka. Mereka juga butuh mendapatkan respect dari lingkungan sosial mereka, sehingga mereka mulai menunjukkan apa yang mereka punya, yaitu di bidang grafis. Mereka mulai menunjukkan taring, kemampuan, skill mereka. Mereka bom itu tembok-tembok yang emang banyak ya di daerah gitu tuh, banyak tembok-tembok yang jelek, yang nggak terpakai, yang kumuh gitu, yang lewatnya juga orang males gitu. Tembok-tembok yang seperti itulah yang mereka bom menjadi kanvas-kanvas mereka. Awalnya mulai dari tagging, nyebarin nama mereka di seluruh kawasan, sampai bahkan di kereta api gitu, yang membawa nama mereka keluar ke kota-kota sekitarnya gitu, ke daerah-daerah sekitarnya, sehingga orang mulai bertanya, ini siapa sih? Kok namanya ada di mana-mana ya? Mulai orang bertanya. Lantas dia bikin satu piece, satu karya, yang langsung orang berpikir, ini orang siapa sih? Ini dia bikin tulisan apa ya? Kok sulit ya ngebacanya, apa ya? Orang tahu itu tulisan, tapi orang nggak tahu itu bacaannya apa gitu. Di situ letak skillnya seorang graffiti writers, di mana piece-nya itu sangat mempesona dari segi bentuk dan warna dan penampilan, tapi sangat jelimet untuk dibaca. Dengan begitu, dia bisa menunjukkan taring, dia bisa menunjukkan skillnya sebagai graffiti writers, dan dia bisa mendapatkan gaining respect, mendapatkan respect dari lingkungan sosialnya, dari teman-temannya, sebagai seseorang yang punya skill juga. Nah, teori ini yang gue yakini benar-benar terjadi pada masa itu di ghetto, sehingga teori ini juga yang melandaskan pemikiran gue bahwa graffiti itu memang bagian dari unsur pembentuk hip hop. Nah, untuk episode berikutnya gue masih tetap akan mengupas basic mengenai apa itu hip hop, tapi dari satu sisi yang berbeda, satu sisi yang mungkin akan mengubah sudut pandang kalian mengenai hip hop pada masa sekarang ini for the rest of your life. Jadi tetap bareng gua Dule di Dongeng Hip Hop Dule di sini, langsung dari Fractal Mind Studio Bandung. Yo hey.